Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Nanda Putri dengan NIM 20233032 dari D3 Manajemen Pajak. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resum saya tentang dasar komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Inggris communication secara etimologis atau menurut asal katanya dari bahasa Latin communicatus, dan perkataan ini bersumber pada kata komunis. Dalam kata komunis ini memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama, yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Adapun 5 analisis unsur komunikasi menurut Laswell. Yang pertama, who, siapa atau sumber. Sumber atau komunikator adalah pelaku utama atau pihak yang mempunyai kebutuhan untuk komunikasi atau yang memulai suatu komunikasi, bisa seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara sebagai komunikator. Yang kedua, say what, pesan. Apa yang akan disampaikan atau komunikan kepada penerima dari sumber atau isi informasi. Merupakan seperangkat simbol verbal atau nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, atau maksud sumber tadi. Ada 3 komponen pesan, yaitu makna, simbol, untuk menyampaikan makna dan bentuk atau organisasi pesan. Yang ketiga, in which channel, saluran atau media. Wahana atau alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, to whom, untuk siapa atau penerima. Orang, kelompok atau organisasi atau suatu negara yang menerima pesan dari sumber disebut tujuan atau pendengar. Yang kelima, with what effect, dampak atau efek. Dampak atau efek yang terjadi pada komunikan setelah menerima pesan dari sumber seperti perubahan sikap, bertambahnya pengetahuan, dan lain-lain. Jadi, komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan dari komunikator melalui saluran-saluran tertentu, baik secara langsung atau tidak langsung, dengan maksud memberikan dampak atau efek kepada komunikan sesuai dengan yang diinginkan komunikator, yang memenuhi 5 unsur: who, say what, in which channel, to whom, with, dan with what effect. B. Proses komunikasi. Proses komunikasi ada 2 tahap, yaitu proses komunikasi secara primar. Proses komunikasi secara primar adalah proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai media. Lambang sebagai media primar adalah pesan verbal dan pesan nonverbal yang secara langsung dapat atau mampu menerjemahkan pikiran dan atau perasaan komunikator kepada komunikan. Yang kedua, proses komunikasi sekunder. Proses komunikasi sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Seorang komunikator menggunakan media kedua dalam menyampaikan komunikasi karena komunikan sebagai sasaran berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. Yang C, konseptual komunikasi. Yang pertama, komunikasi sebagai tindakan satu arah. Suatu pemahaman komunikasi sebagai penyampaian pesan searah dari seseorang kepada seseorang lainnya, baik secara langsung ataupun melalui media seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Yang kedua, komunikasi sebagai interaksi. Pandangan ini menyertakan komunikasi dengan suatu proses sebab akibat atau aksi reaksi yang arahnya bergantian.
D. Fungsi komunikasi. Yang pertama, sebagai komunikasi sosial. Komunikasi sosial begitu penting untuk membangun konsep diri kita, akuatalisasi diri untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang bersifat menghibur. Yang kedua, sebagai komunikasi ekspresif. Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan perasaan-perasaan emosi kita. Perasaan-perasaan tersebut terutama dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal. Perasaan tersebut dapat disampaikan lewat kata-kata dan juga bisa disampaikan secara lebih ekspresif lewat perilaku nonverbal. Yang ketiga, sebagai komunikasi ritual. Suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup yang disebut para antropolog sebagai rites of passage, mulai dari upacara kelahiran, pertunangan, siraman pernikahan, dan lain-lain. Yang keempat, sebagai komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum, yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap, menggerakkan tindakan, dan juga menghibur. Sebagai instrumen, komunikasi tidak saja kita gunakan untuk mencapai atau membangun hubungan, namun juga untuk menghancurkan hubungan tersebut. Komunikasi berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan pekerjaan, baik tujuan jangka pendek ataupun jangka panjang. Lanjut, tingkat komunikasi. Yang pertama, komunikasi intrapribadi. Komunikasi intrapribadi yaitu komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang yang berupa proses pengolahan informasi melalui panca indera dan sistem saraf manusia. Yang kedua, komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi yaitu kegiatan komunikasi yang dilakukan seseorang dengan orang lain dengan corak komunikasinya lebih bersifat pribadi dan sampai pada tataran prediksi hasil komunikasinya pada tingkat psikologis yang memandang pribadi sebagai unik. Yang ketiga ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok yaitu komunikasi yang berlangsung di antara anggota suatu kelompok. Yang keempat ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi yaitu pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok, formal maupun informal dari suatu organisasi. Yang terakhir ada komunikasi massa. Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai suatu jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah audiens yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media massa yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Baiklah, itulah hasil dari resume saya tentang dasar komunikasi. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.